Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, Kang Hyuk bersama dengan Soyun sedang dipandu oleh En untuk pergi ke perpustakaan rahasia Kang Min. Kembali ke apartemen dan area belanja di Seoul Forest, di mana saat ini Chanso sedang mendatangi lokasi peperangan yang telah ditinggalkan oleh Kang Hyuk. Chanso ini benar-benar layaknya seorang pengecut yang baru saja muncul saat MC-nya sudah hilang, tapi di sini dia mencari tahu tentang seberapa kuat Kang Hyuk. Carlos mengatakan setelah menganalisa sisa mana, mereka dapat mengetahui jika pasukan tengkorak Kang Hyuk berada di tingkatan yang cukup tinggi. Menurut Carlos, kekuatan para tengkorak itu melewati 100.000 poin, yang merupakan standar pada umumnya yang dimiliki oleh para hunter kelas atas. Kurohige yang datang menonton dulunya mengatakan bukankah 100.000 poin itu adalah poin yang sangat tinggi dibandingkan para hunter rank A di Korea, jadi pantas saja Kang Hyuk bisa menang. Chanso meminta agar Kurohige berhati-hati dengan omongannya, karena ini bukanlah Jepang, tapi Kurohige mengatakan jika hunter Korea memiliki standar nilai kekuatan yang sangat rendah. Kurohige sudah menyarankan agar Chanso melatih anggotanya ketimbang memanfaatkan Kang Min, jadi inilah akibat dari Chanso yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Chanso mengatakan jika Korea memiliki standarnya sendiri, jadi tidak seharusnya Kurohige ikut campur dalam permasalahan peringkat hunter. Kurohige mengatakan sepertinya Chanso tidak paham dengan situasinya, jadi dirinya akan memberitahu jika ini adalah tempatnya ikut campur. Kurohige mengatakan dirinya lah yang memberikan posisi presiden asosiasi itu padanya, dan dirinya pula yang membantunya untuk menyingkirkan Kang Min. Kurohige juga memperingatkan jika dirinya lah yang membangun branding ground di Korea Selatan, dan berkat dirinya para hunter dengan posisi tinggi bisa menikmati banyak uang. Kurohige mengatakan kalau dia terus melupakan semua jasanya, maka mungkin dirinya tidak akan pernah membantunya lagi dan akan menurunkannya dari posisinya sekarang. Chanso benar-benar kesal karena dirinya sekarang harus terlibat dengan orang seperti Kurohige yang bahkan tidak bisa membuatnya bertindak layaknya seorang pemimpin asosiasi sungguhan. Kurohige menanyakan apakah Chanso membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan pasukan tengkoraknya Kang Hyuk, tapi Chanso mengatakan dirinya akan memikirkan jalan keluarnya sendiri. Kurohige mengatakan, omong kosong apa lagi yang dia katakan, sudah jelas jika pasukan hunter rank A telah dibantai dan gedung-gedung dihancurkan, tapi masih berpikir bisa mengalahkan orang itu. Chanso mengatakan ada jutaan hunter di Korea Selatan, dan kalau dirinya menghitung area di Gyeonggi saja, maka ada 10 juta metahuman. Chanso juga sudah menghubungi serikat dan klan lainnya, bahkan dirinya sudah menyiapkan penjaga agar Kang Hyuk tidak bisa pergi keluar Seoul, jadi kematian necromancer itu sudah bisa dipastikan. Kurohige mengatakan dirinya memiliki saran yang lebih baik daripada mengundang semua serikat dan juga klan, karena dirinya sudah sering melawan seorang necromancer. Kurohige mengatakan untuk mereka yang mempelajari sihir hitam, maka lebih baik untuk mengalahkan mereka dengan menggunakan pendeta dibandingkan pasukan yang sangat banyak. Chanso mengatakan dirinya sudah menyewa mereka, tapi masih belum ada tanggapan, dan Kurohige mengatakan seharusnya Chanso bersikap baik pada para pendeta sejak dulu, karena masalah Chanso selama ini adalah tidak pernah berpikir jangka panjang. Chanso mengatakan jika dia hanya datang untuk mengomentari dirinya, sebaiknya dia segera pergi saja dari sini jika tidak mau membantunya, dan Kurohige menanyakan apakah seperti itu cara meminta bantuan seorang pemimpin asosiasi. Chanso berpikir ini sungguh sial karena dirinya baru menyadari bahwa posisi ketua asosiasi tidak pernah cocok dengannya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa posisi ini adalah tujuannya. Chanso tahu bahwa dirinya bisa mencapai posisi ini berkat Kurohige, tapi dirinya tidak bisa melakukan apapun yang dirinya inginkan dengan posisinya ini, bahkan ada banyak sekali masalah yang harus dirinya urus. Kurohige mengatakan lakukan saja yang terbaik sebagai ketua asosiasi, dan kalau dia tidak sanggup, hubungi saja dirinya, tapi Chanso menanyakan mau pergi kemana dia. Kurohige mengatakan jika dirinya akan mampir ke sekte Carnal House, dan Chanso menanyakan kenapa dia malah pergi ke sana. Kurohige mengatakan ini bukan urusannya ketua asosiasi, jadi sebaiknya dia selesaikan saja masalahnya itu sekarang dan dirinya akan pergi. Berpindah ke lokasinya Kang Hyuk, di mana saat ini Kang Hyuk telah sampai di perpustakaan rahasia milik adiknya. En mengatakan dirinya akan menunggu saja di sini, karena bisa gawat semisal mereka kembali tapi malah tersesat. Soyun mengatakan jika perpustakaan Kang Min telah dilapisi oleh sihir yang tidak akan membiarkan siapapun untuk memasukinya.
Tapi tentu saja, Kang Hyuk sudah tahu hal itu dan dia menggunakan cengkraman kematian untuk mengecek sihir perlindungan yang digunakan oleh adiknya. Kang Hyuk mengatakan sepertinya Kang Min sangat pintar dalam membuat sihir perlindungan untuk mencegah siapapun masuk ke dalam sini. Soyun mengatakan memang begitulah Kang Min, bahkan dirinya dulu pernah mencobanya dan dia masih mengingat jika Kang Min pernah berkata kalau membuka secara paksa, maka demon yang terkunci di dalam perpustakaan akan keluar. Kang Hyuk menanyakan apakah Soyun masih mencoba untuk membukanya secara paksa dan Soyun mengatakan dirinya bukanlah pencuri, terlebih tidak ada yang bisa dirinya lakukan di dalam sana ketika Kang Min sudah mati. Ketika menyentuh sihir perlindungan itu, Kang Hyuk merasakan jika tempat ini sudah banyak sekali percobaan untuk membobolnya, tapi mereka tidak ada yang berhasil. Meskipun tubuh mereka sudah tidak ada lagi di sini, tapi jejaknya tidak akan hilang, bahkan masih ada sisa-sisa mana terpancar dari perlindungan ini. Kang Hyuk mengatakan ada sesuatu yang ingin dirinya tunjukkan, jadi dirinya ingin agar Soyun memberitahunya kalau dia mengetahui sesuatu dan Soyun mengiyakan. Kang Hyuk kemudian memanggil sisa-sisa mana yang tertinggal dan tampaknya sisa mana dari orang yang mencoba untuk membobol masuk hanya tinggal jiwa mereka saja. Tampaknya Kang Hyuk menggunakan sihir necromancernya untuk memanggil jiwa-jiwa yang tertangkap setelah mencoba membuka paksa perlindungan Kang Min. Soyun yang terkejut tentunya menanyakan apakah itu adalah jiwa manusia, tapi kenapa Kang Hyuk bisa memanggil mereka dengan sangat mudah. Kang Hyuk menjelaskan jika pelindung yang dibuat oleh adiknya mengunci jiwa mereka yang mati di sini menggunakan sihir hitam yang bernama perangkap jiwa. Kang Hyuk bermaksud menunjukkan jiwa mereka pada Soyun, barangkali dia mengenal salah satu dari para hunter yang mencoba untuk membuka paksa perpustakaan ini. Soyun mengatakan dirinya tahu pria yang memakai masker ini jika orang ini adalah pemimpin serikat maling yang dibayar oleh Gu Minjai. Soyun mengatakan jika dia adalah pencuri yang sangat handal, tapi dirinya tak menyangka jika orang itu akan mati di sini. Pantas saja dirinya tidak pernah mendengarkan kabarnya lagi. Setelah cukup mendapatkan informasi dari Soyun, Kang Hyuk langsung membubarkan jiwa-jiwa yang berbaris tadi untuk tetap berkeliling di sini. Selagi Kang Hyuk mengamati pintu masuknya, Kang Hyuk menyadari jika ada sebuah pesan rahasia yang ditulis Kang Min menggunakan bahasa Hela. Karena sudah mengetahui apa yang dikatakan di dalam pesan tersebut, Kang Hyuk menggunakan sihir cengkraman kematian untuk membantunya lagi. Soyun berpikir jika kekuatan Kang Hyuk sangat luar biasa, karena itu bukan sekadar summoning magic, terlebih dirinya tidak pernah melihat seorang necromancer melakukan summoning semacam itu. Soyun penasaran dari mana Kang Hyuk belajar sihir necromancer seperti itu, bahkan semua sihir yang dirinya lihat beberapa kali ini adalah sihir yang baru pertama kali dirinya lihat. Cengkraman kematian tampaknya masih terus mencari petunjuk yang ditinggalkan Kang Min, dan tak lama, tangan itu akhirnya menemukan sebuah lubang. Setelah Kang Hyuk mendapatkan posisi lubangnya, Kang Hyuk rasa dirinya harus memasukkan marker sebagai kunci membukanya. Soyun menanyakan apakah itu memang digunakan sebagai kunci rahasianya, tapi Kang Hyuk menyuruh agar Soyun segera mundur. Setelah berhasil memecahkan pesannya, pintu yang sebelumnya hanya bertuliskan sebuah pesan, kini mulai berubah menjadi sebuah mantra yang mengelilingi pintunya. Soyun yang tampaknya terkejut tentunya menanyakan apakah Kang Hyuk telah berhasil membuka pintunya. Namun setelah pintu itu menyelesaikan mantranya, Soyun menanyakan apakah ini adalah labirin yang dibuat oleh Kang Min. Kang Hyuk mengatakan sepertinya adiknya membuat peta perpustakaan sebagai labirin, tapi dia memberikan peta ini untuk memberikan petunjuk padanya. Soyun menanyakan bagaimana bisa Kang Min membuat sebuah labirin di dalam perpustakaan, tapi Kang Hyuk mengatakan itu tidak penting. Kang Hyuk kemudian menggunakan sebuah mantra, diberkatilah kematian, dan dikutuklah yang hidup. Seketika itu, peta yang berada di pintu perpustakaan Kang Min langsung mengeluarkan darah, dan perlahan pintu itu mencair seperti air. Soyun mengatakan hal seperti ini tidak pernah terjadi saat dirinya kemari, jadi kenapa sekarang malah ada begitu banyak darah yang keluar dari sana? Kang Hyuk mengatakan supaya Soyun tetap mengikutinya, karena labirin ini hanya bisa dibaca olehnya, yang berasal dari dunia yang sama dengan adiknya. Setelah melewati lantai atas, Kang Hyuk dan Soyun sekarang sudah masuk ke bagian bawah perpustakaan Kang Min. Kang Hyuk berpikir, jalur menuju perpustakaan serupa dengan dungeon pada umumnya. Meski melewati jalan yang sama, namun suhunya terus berubah dari panas dan lembab menjadi dingin dan kering. Kang Hyuk menanyakan apakah adiknya selalu memperbarui tempat ini, dan Soyun membenarkan jika Kang Min selalu berada di sini ketika dia tidak sedang melakukan apapun. Kang Hyuk menyuruh agar Soyun tetap berada di belakangnya, karena mereka sebentar lagi akan sampai setelah melewati beberapa belokan.
Beberapa saat kemudian, Kang Hyuk akhirnya telah sampai di pintu masuk sebenarnya perpustakaan Kang Min. Kang Hyuk berpikir jika pintu ini terbuat dari sisik naga dan untuk pegangannya sendiri tampaknya terbuat dari pahatan tanduk naga. Melihat semua dekorasi yang sangat teliti seperti ini membuat Kang Hyuk semakin teringat dengan adiknya ketika masih di Hela. Dengan semua hal kecil yang rinci, Kang Hyuk semakin tahu bahwa adiknya sangat menyukai tempat ini dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Ruangan perpustakaan yang sebelumnya gelap tampaknya secara otomatis langsung menyalakan lampu ketika mereka sedang masuk. Soyun mengatakan jika ini adalah sensor otomatis yang terbuat dari teknik sihir dan akan langsung menyala jika adanya manusia. Kang Hyuk yang melihat adanya sebuah buku berwarna merah yang berada di atas meja tentunya langsung mengambilnya sebab itu pasti adalah milik adiknya. Kang Hyuk yakin jika ini adalah buku diari milik adiknya, terlebih dia menggunakan bahasa Hela yang tidak akan bisa dikenali siapapun di bumi. Soyun kemudian memanggil Kang Hyuk sambil mengatakan jika dirinya sangat kelelahan dan harus beristirahat sebentar. Soyun mengatakan jika dirinya akan tidur sebentar selagi Kang Hyuk mengenang barang milik adiknya, jadi bangunkan dirinya ketika Kang Hyuk sudah selesai. Dengan gampangnya, Soyun langsung tidur begitu saja di atas sihir yang telah dia buat dan mengabaikan Kang Hyuk yang sedang serius membaca. Dalam diari Kang Min tertulis, jika yang dirinya nantikan ketika kembali ke bumi adalah dirinya tidak perlu lagi bertarung dan melihat banyaknya korban jiwa berjatuhan seperti di Hela. Namun setelah 1 bulan dirinya kembali, hal seperti itu hanyalah kebohongan belaka dan setahun sejak dirinya kembali, Kang Min tidak ingin bekerja sama lagi dengan Chanso. Semakin lama Kang Min bersama dengan Chanso, dirinya semakin tahu bahwa pria itu adalah pria yang sangat keji dan licik, bahkan bumi yang dirinya rindukan sudah tidak ada lagi. Meskipun dirinya sudah menjadi hunter terkuat di Korea dan rasanya sangat menyenangkan, tapi Kang Min tidak pernah merasa nyaman dengan julikan itu. Kang Min tidak pernah kalah menjadi hunter yang bertarung 1 lawan 1, tapi para hunter lainnya itu berkelompok. Kang Min sendiri bahkan meragukan apakah ada hunter di bumi ini yang mau berdiri di sampingnya dan dapat dipercayai. Kang Min merasa sangat handal dalam pertarungan, namun dirinya sangat kesulitan ketika harus menerka sifat dari seseorang dan rasanya dirinya tidak memiliki bakat di bidang itu. Namun selagi fokus membaca, Kang Hyuk malah kehilangan fokus gara-gara mendengarkan dengkuran dari Soyun. Kang Hyuk rasa jika Soyun benar-benar bisa tidur dengan nyaman di mana saja, bahkan jika itu bukanlah rumahnya sendiri. Kang Hyuk kemudian menggunakan sihir Shadow of the Undead untuk menghilangkan suara mengganggu yang dikeluarkan oleh Soyun. Lanjut membaca diari adiknya, Kang Min menceritakan hari di mana 4 tahun dirinya sudah kembali ke bumi. Kang Min sadar jika manusia semakin menunjukkan sifat tidak baik, bahkan itu sebelum mereka awak kending. Ini juga serupa dengan mereka yang pergi lalu kembali atau returner. Kang Min menuliskan bahwa semua orang hanya ingin memamerkan kekuatan mereka dan melakukan apapun untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Bahkan, badan negara hanyalah alat bagi para hunter karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada mereka, padahal yang seharusnya mengendalikan para hunter adalah asosiasi hunter itu sendiri. Namun yang lebih parah lagi, Kang Min menemukan bahwa asosiasi hunter adalah masalah yang sudah membusuk sampai akar-akarnya. Jadi Kang Min akhirnya memutuskan untuk merubah hal yang sangat menyedihkan seperti itu. Namun sayangnya, mereka yang mengikuti Kang Min tidak memiliki pandangan yang serupa karena mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dan juga uang jika mereka hanya diam saja. Tapi jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka bumi ini akan menjadi sangat kacau dan dirinya sangat membenci hal itu karena dirinya tidak ingin bumi menjadi seperti Hela. Saat itu, Kang Min menemukan bahwa salah satu dungeon di Amerika bukanlah dungeon biasa, melainkan katanya adalah jalan menuju ke dunia iblis, gerbang menuju neraka dan pertanda iblis. Kang Min tidak peduli dengan itu karena jika para iblis menyerang, dirinya pasti bisa mengalahkan mereka semua, sebab dirinya sudah banyak berurusan dengan monster mengerikan di Hela. Beberapa bulan kemudian, Kang Min mendapatkan informasi perihal gerbang di Amerika, namun dirinya mendapatkan informasi aneh, di mana gerbang neraka itu disebut sebagai Hellgate. Para returner dan juga hunter mengatakan bahwa dunia iblis itu nyata dan katanya mereka bisa mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat jika mereka masuk ke sana dan pada akhirnya mereka mulai mencari gerbang tersebut. Masalahnya tidak hanya di situ saja, karena para hunter Korea juga ingin membuka Hellgate itu di Korea untuk memperkecil perbedaan kekuatan di antara para hunter. Pada akhirnya, para hunter dan returner membuat sebuah perkumpulan rahasia dan mencoba membuka gerbang menuju dunia iblis dan akhirnya menemukan Hellgate.
Beberapa hunter yang berhasil kembali menjadi lebih kuat dengan membuat kontrak dengan iblis di sana dan membuat kekuatan di banyak negara menjadi semakin mengerikan. Kang Min berdebat dengan orang yang paling dekat dengannya, tapi Min Jae masih keras kepala untuk mengajak Kang Min membuka Hellgate untuk membuat anggota serikat mereka bisa menjadi lebih kuat. Tapi Min Jae dengan keras kepalanya mengajak Kang Min untuk membuka Hellgate agar para hunter yang berada di serikat mereka bisa menjadi lebih kuat. Min Jae memberitahu jika mereka tidak segera membuka Hellgate, maka Jepang pasti akan menyerang mereka dan menghabisi seluruh hunter Korea. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya Kang Min menjelaskan pengalamannya, mereka tidak pernah mau mendengarkannya dan menyebut dirinya terlalu takut dengan dunianya sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Min Jae mendapatkan gulungan sihir untuk membuka Hellgate dari Kernel House dan beberapa serikat sudah setuju untuk membuka gerbangnya. Kang Min sudah membulatkan tekadnya dan dirinya tahu berdasarkan pengalamannya di Hela, jika membuat kontrak dengan iblis berarti akan membuat mereka menjadi budaknya. Kang Min tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan, karena para hunter yang menemukan Hellgate itu sudah memasuki dunia iblis dan Min Jae tidak mau memberitahu dirinya di mana lokasinya. Saat kembali ke bumi, Kang Min ingin sekali merubah sesuatu yang salah, tapi dirinya sadar kalau dirinya sudah gagal dan tidak pernah berpikir jika dirinya ingin sekali kembali ke Hela bersama dengan kakaknya. Karena kakaknya sudah memasang Vision of Death padanya, Kang Min yakin jika kakaknya pasti akan tahu bahwa dirinya sudah mati ketika kembali ke bumi. Kang Min yakin jika kakaknya pasti akan kembali ke bumi, jadi dirinya meninggalkan catatan ini untuknya, sekaligus berharap kakaknya bisa menyelesaikan cita-cita yang tidak bisa dirinya selesaikan. Kalau saja dirinya tahu hal seperti ini akan terjadi, Kang Min tidak akan kembali ke bumi dan akan tetap bersama dengan kakaknya di Hela, tapi dirinya adalah adik yang tidak berguna, yang selalu menginginkan sesuatu namun selalu gagal, dan selalu mencari bantuan kakaknya. Karena sebentar lagi dirinya akan bertarung melawan asosiasi Black Wave bersama dengan Han Tae-ho, Min Jae, dan Gachowan, Kang Min jadinya merasa cukup senang karena mereka mau menemaninya. Kalau mereka bisa memenangkan pertarungan ini, maka dirinya bisa membuktikan bahwa membuat kontrak dengan iblis bukan suatu keharusan dan bisa menjadi ini adalah jalan untuk menghancurkan Hellgate. Setelah membaca diari terakhir adiknya, Kang Hyuk sekarang paham jika semua ini mulai berhubungan dan dirinya tidak perlu menahan dirinya lagi. Kang Hyuk akan memastikan akan menyelesaikan cita-cita adiknya dengan caranya sendiri dan tidak akan membiarkan orang-orang ini kabur darinya. Kang Hyuk kemudian memanggil salah satu bawahannya yaitu Peluka, dan Peluka yang mendengarkan perintah raja tentunya langsung memberikan salam pada tuannya. Di saat Peluka ingin mendengarkan perintah dari Kang Hyuk, tampaknya Peluka juga harus terganggu dengan dengkuran Sohyun. Peluka tentunya heran, kenapa ada seorang wanita kurang ajar dengan santainya tidur di depan paduka raja yang agung. Kang Hyuk mengatakan tidak perlu memperdulikan wanita yang sedang tidur di sana, karena dirinya akan segera memberikan perintah padanya. Peluka tentunya meminta maaf karena terganggu dengan dengkuran wanita itu, dan dirinya sudah siap untuk mendengarkan perintah dari sang raja. Kang Hyuk mengatakan agar dia segera bersiap untuk merekam ke dalam Book of Gargowa, dan Peluka tentunya sangat terkejut ketika mendengarkannya. Peluka menanyakan apakah raja berencana untuk memulai perang di sini, dan Kang Hyuk mengatakan dirinya akan memberitahu Desmond, jadi kumpulkan saja para officer dan mulai merekam. Peluka tentunya mengatakan akan melaksanakan perintah dari tuannya dan akan segera mengumpulkan para officer juga. Kang Hyuk memberitahu Desmond untuk segera memanggil kelima bangsawan dan juga semua pasukan legion bahwa mereka akan melakukan ekspedisi ke bumi, tapi Desmond mengatakan itu akan membuat istana Gargowa menjadi kosong dan para musuh akan melakukan invasi. Kang Hyuk mengatakan biarkan saja mereka mengambilnya, karena mereka bisa mengambilnya kapanpun saat mereka sudah selesai di sini.